Publik kembali digemparkan oleh beredarnya video dengan judul sensasional. Kurang dari 1 jam suami Irish Bella ditahan, 3 sipir suruhan suami Irish menyerahkan diri, yang diunggah oleh kanal YouTube Biasa TV. Dalam thumbnailnya terlihat gambar hasil editan kasar yang menampilkan sosok mirip suami Irish Bella diborgol dan diseret polisi. Namun setelah ditelusuri, kontennya justru berisi rekaman pemilik kanal sedang menonton kompilasi unggahan netizen yang budiman tentang kasus Amarzoni yang kini menjalani hukuman di lapas Nusa Kambangan setelah terjerat kasus narkoboy untuk keempat kalinya. Tidak ada satupun bagian video yang membenarkan tudingan bahwa suami Irish Bella ditahan atau terlibat dalam kasus tersebut. Di akhir tayangan, sang kreator hanya membaca ulang artikel berita mengenai kondisi Amarzoni di penjara. Fakta ini menegaskan bahwa video tersebut sepenuhnya hoax dan menyesatkan, sengaja dibuat untuk memancing klik serta memanfaatkan nama besar Irish Bella demi sensasi dan keuntungan pribadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Amarzoni, kita di sini tidak akan membahas kasusnya karena udah terlalu banyak orang membahas kasus Amarzoni. Kita di sini akan sedikit membahas tentang kegagahan Amarzoni. Gue sih kagum sama beliau ya. Pasti kalian udah pernah lihat ya foto Amarzoni yang ini nih. Yang lagi di perahu kayaknya ini mau OTW Nusa Kambangan gitu ya. Cool, cowok banget gitu. Tenang, padahal dia nggak tahu nasib dia setelah ini tuh bagaimana gitu. Seolah-olah tuh dia ngomong kayak gini di hatinya, tempat gua tuh bukan di sini, jadi tenang aja gitu kan. Rehab sih menurut gua, tempat Amarzoni itu rehab. Menurut kalian gimana guys? Amarzoni kasus narkoba dan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Berat nggak guys? Koruptor yang korupsinya triliunan nggak sampai ke Nusa Kambangan. Ini gimana ya menurut kalian? Narkoba merugikan diri sendiri, tapi dipindah ke Nusa Kambangan. Kalau koruptor yang merugikan triliunan dan merugikan masyarakat, itu nggak sampai ke Nusa Kambangan. Ini gimana menurut kalian? Peraturan di Indonesia memang ya sangat-sangat ya beginilah. Hangat dari saya buat Bang Amarzoni yang lagi di Nusa Kambangan. Bang Amarzoni, jujur saya ikut sedih dan prihatin dengan kasusnya Abang. Saya mewakili teman-teman fans Abang Amarzoni semuanya. Semoga Bang Amarzoni cepat keluar dari tahanan. Semoga banyak orang-orang baik yang membantu kasusnya Bang Amarzoni. Saya pribadi dan mungkin fans-fans lainnya cuma bisa mendoakan semoga Bang Amarzoni cepat keluar dari Nusa Kambangan. Dan kebetulan rumah saya dekat dari Nusa Kambangan. Siapa tahu nanti Bang Amar udah keluar, mampir ke gubuk saya, boleh nanti kita kasih makan gratis. Jujur sedih, semoga kasus ini cepat selesai dan kita cuma bisa bantu doanya. Amin, amin. Gara-gara Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan, dari tadi scroll TikToknya tentang Nusa Kambangan. Ternyata penjara Nusa Kambangan tuh seserem itu ya. Sampai kepikiran gimana Amarzoni bisa hidup di sana, tinggal di penjara yang sempit dan menyeramkan itu. Kenapa kok bisa pilih hidup kayak begitu ya Amarzoni ini? Padahal sayang sekali karirnya udah bagus, udah hidupnya udah enak, tapi kenapa pilih hidup kayak gini? Hidup adalah pilihan, tapi salah milih jalan hidup. Belum ada berita tentang Amarzoni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan tuh, aku sering sih dengar tentang penjara Nusa Kambangan, cuma nggak pernah cari tahu penjara Nusa Kambangan tuh seperti apa sih. Nah ini gara-gara kasusnya Amarzoni itu jadi scroll TikToknya Nusa Kambangan. Ternyata penjara Nusa Kambangan itu penjara yang tempatnya terpencil, dikelilingi sama hutan, laut, dan katanya hutan itu sengaja dilepas binatang buasnya. Sengaja lepas binatang buas biar narapidanya itu mikir 2 kali buat kabur dari penjara itu. Tapi aku berdoa semoga Amarzoni itu bisa lepas dari penjara Nusa Kambangan dan kasusnya ini cepat selesai.
Penjara Nusa Kambangan setahu gua penjara terkutuk, terhina, termengerikan. Kok bisa sih Ahmad Zoni sampai dimasukkan ke penjara Nusa Kambangan yang katanya telah mengedarkan narkoba di dalam rutan? Pertanyaan gue sebagai penonton, kok bisa? Dia dapat dari mana? Sedangkan dia aja ada di dalam penjara. Dan setahu gua, dia itu adalah public figure yang sedang dalam masa penyembuhan. Kalau Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan, lalu dia sakau dan meninggal, terus siapa yang tanggung jawab? Kayak ada yang ngeganjel, kayak nggak mungkin, karena kita tahu dia lagi masa penyembuhan, boro-boro mau mengedarkan. Itu pandangan kita, pandangan masyarakat. Kok bisa-bisanya sampai dibawa ke Nusa Kambangan dengan wajah tertutup, tangan dan kaki terborgol? Itu kayaknya kita yang nggak kenal secara langsung aja ikut sakit hati. Kayak kok kasihan gitu, kita sebagai penonton kok kayak kasihan liatnya. Ini nggak tau gua doang atau emang banyak yang lain yang merasakan hal kayak seperti ngeganjal. Sedangkan gua aja nggak pernah denger yang namanya koruptor sampai dimasukkan ke Nusa Kambangan yang jelas-jelas merugikan uang negara dari miliaran sampai ratusan triliun. Gua pertegas lagi, sampai ratusan triliun gua nggak pernah denger sampai dimasukkan ke Nusa Kambangan. Yang ada kita tahu penjaranya itu hukumannya ringan, dendanya juga bisa terbilang kecil. Kok bisa Ahmad Zoni sampai dimasukkan ke Nusa Kambangan? Astagfirullahaladzim. Ini suara gue sebagai penonton yang ngerasa kayak ngeganjal aja ya. Kasus Ahmad Zoni ini tuh menegangkan bagi aku guys, karena ya semua netizen berharapkan bukan suaminya Irish Bella pelakunya dan tidak kerja sama sipir-sipir yang ada di dalam untuk menjebak si Ahmad Zoni. Tetapi biasanya ya guys, kalau sudah nih Hotman Paris yang pegang kasus, biasanya tuh kliennya tuh nggak pernah bersalah. Kalaupun dia bersalah ya, dia pasti suruh ngaku dulu dan mengambil jalan tengah. Itulah sifat Hotman Paris. Ya, dia tidak bisa membelokkan kasus yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, itu nggak pernah kalau aku lihat. Dan sekarang katanya denger-dengar Hotman Paris itu tuh sudah mulai bertarung nih sama kasus ini untuk membela kliennya. Tapi yang gua tuh takut-takutkan gitu, kalau seandainya benar nih suami Irish Bella pelakunya, aduh ini tega banget sih gitu ya, luar biasa. Dan yang aku tunggu tuh reaksinya dari Irish Bella. Kira-kira sikapnya kan seperti apa? Apakah akan tetap stay bersama suaminya, ya kan, yang sudah menjebak ayah dari anak-anak dia, walaupun mereka itu sudah nggak bersama, tetapi hati mereka itu tuh gua yakin ya, hati mereka itu masih gitu saling mencintai ya, walaupun Irish Bella itu berat mengambil sikap atau keputusan saat itu dengan menikahi orang lain ya, dia kan ada anak-anak juga, jadi kan banyak yang dipikir. Tapi kalau masalah hati, masalah cinta itu gua rasa tuh nggak akan berubah guys ya. Jadi gua tunggu nih reaksi Irish Bella tuh seperti apa. Dan netizen berharap nih bukan suami dia pelakunya, bener kan? Karena kan kita tuh nggak mau gitu ada gunjang ganjing nanti di rumah tangga si Irish Bella gara-gara kasus ini gitu kan. Karena kalau sampai suaminya yang melakukan, waduh, nggak ngerti itu netizen cuman nunggunya Irish Bella aja gimana tindakan dia selanjutnya ya. Check it out.